Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya nyoba mau nimbrung pembahasan masih mengenai tambang yang sebenarnya sudah lebih dari 1 minggu yang lalu diputuskan oleh PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah sudah secara resmi lewat konsolidasi nasional itu kan menyatakan bahwa mereka menerima izin tambang yang ditawarkan pemerintah kepada Muhammadiyah. Jadi kalimatnya harus jelas dulu nih. Kalimatnya adalah menerima tawaran, bukan Muhammadiyah yang meminta. Pasca itu memang pro kontra masih terus bergulir sampai hari ini, bahkan berita-berita di media sosial bisa kita baca ya, AMM Trenggalek ya kan. Kemudian sebelum putusan juga ada beberapa ortom yang mencoba melakukan demonstrasi. Lalu di jagat media sosial juga banyak sekali yang merasa amat sangat kecewa dengan putusan Muhammadiyah. Sampai ada yang menyatakan tidak mau aktif lagi di Muhammadiyah, ada yang menstop rencana pembangunan amal usaha ya. Kemudian ada yang ya memaki-maki dengan berbagai macam makian dan seterusnya. Dengan kalau kita misalnya nonton hampir semua platform media sosial yang memberitakan tentang Muhammadiyah menerima izin tambang, pasti komentar di bawahnya itu lebih banyak mereka yang menghujat, menghabisi Muhammadiyah dengan berbagai macam argumentasi. Nah, kita sekarang perlu dudukkan persoalan ini secara proporsional ya. Saya ingin obrolan saya ini akan saya bagi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama saya akan bahas dalam konteks perjalanan sejarah Muhammadiyah yang berkaitan dengan menghadapi isu-isu besar. Kemudian yang kedua nanti kita bahas secara spesifik tentang pro kontranya. Yang ketiga adalah bagaimana semestinya sebagai bagian dari persyarikatan sikap terbaik ketika melihat hal-hal semacam ini. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita baca sejarah, isu-isu besar yang menerpa Muhammadiyah kan sudah banyak ya. Misalnya pada zaman Kiai Dahlan itu dulu pernah kan Haji Agus Salim mencoba memprovokasi para pimpinan Muhammadiyah agar Muhammadiyah bertransformasi dari ormas menjadi partai politik. Alasannya tentu sangat pragmatis agar bisa meraih kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu tentunya nanti ruang gerak Muhammadiyah menjadi lebih luas. Tapi saat itu bisa diredam oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yang beliau tetap teguh pendirian untuk tidak mengubah Muhammadiyah menjadi partai politik. Lalu ada juga misalnya peristiwa besar pasca dibubarkannya Masyumi oleh Pak Karno, kemudian banyak orang-orang Masyumi yang lari masuk aktif di Muhammadiyah, sehingga mereka itu mengatur Muhammadiyah sebagaimana cita rasa partai politik, sehingga ada kegamangan identitas, ada persoalan yang agak serius terjadi pada saat itu. Lalu juru selamatnya namanya Kiai Haji Fakih Usman yang dengan satu pidato yang amat sangat keren dan legendaris yang dia beri judul Apakah Muhammadiyah Itu. Nah, pidato ini yang kemudian menjadi embrio lahirnya kepribadian Muhammadiyah. Jadi salah satu rumusan yang sangat dikenal oleh kita semua. Lalu pada zaman Pak AR misalnya kita mengenal politik helm ya, ketika Orde Baru di bawah pimpinan Pak Harto saat itu menggulirkan kebijakan tentang semua ormas harus menggunakan satu asas saja, asas tunggal, yaitu Pancasila, nggak boleh pakai asas Islam dan lain-lain gitu kan. Waktu itu juga sebenarnya potensi pembelahan di internal Muhammadiyah luar biasa, tetapi sekali lagi Muhammadiyah lulus dengan ujian yang sangat baik sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Nah, hari ini kita sesungguhnya dihadapkan pada satu isu yang amat sangat krusial, yaitu tentang persoalan tambang ya. Pro kontranya luar biasa. Mereka yang kontra biasanya dalilnya adalah dalil ekologis ya, tapi juga dalil politik ya, dan juga dalil-dalil agama juga dipakai dan seterusnya. Meskipun ketika saya simak akhir-akhir ini ya, kebanyakan mereka yang menolak tambang itu tidak sekedar membaca itu sebagai sebuah persoalan ekologis, tapi juga menyayangkan kenapa sih Muhammadiyah mesti menerima itu,
dikhawatirkan ini akan menurunkan marwah Muhammadiyah ketika harus berhadapan-hadapan dengan negara misalnya, harus berhadapan dengan pemerintahan. Sehingga banyak argumen yang mereka sampaikan, mestinya Muhammadiyah harus jadi oposisi dong. Karena tampaknya untuk berharap pada organ-organ lain, misalnya ormas ataupun partai politik, sebagai kontrol atau penyeimbang negara itu sudah nyaris tidak ada. Dan selama ini Muhammadiyah kan dikenal cukup mampu menjadi semacam pilar penjaga moralitas bangsa lewat kritik-kritik yang sangat mendalam. Nah, ada kekhawatiran bahwa ketika Muhammadiyah itu menerima itu, ini menjadi satu bentuk penaklukan penguasa terhadap Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah tidak lagi mampu bersikap kritis. Nah, tampaknya kalau dikerucutkan di antara yang amat sangat disayangkan adalah itu gitu. Meskipun sebenarnya kalau kita baca putusan pimpinan Ustadz Muhammadiyah itu kan eh, sudah mempertimbangkan banyak aspek ya. Dalil ekologis iya, dalil agama iya, kemudian secara politik tampaknya juga para pimpinan ini sudah menghitung bahwa Muhammadiyah tidak mudah dibungkam hanya dengan tambang dan seterusnya. Nah, sehingga putusan itu tetap digulirkan meskipun bagi yang membaca secara utuh, putusan itu kan baru sampai pada tahapan menerima, lalu membentuk tim khusus untuk mengkaji secara lebih dalam, yang tim itu nanti akan memutuskan apakah proses proyek tambang ini akan dilanjutkan atau tidak gitu kan. Karena kan sampai detik ini saya yakin pimpinan pusat juga belum mengkaji sampai di lapangan tambang yang akan diserahkan kepada Muhammadiyah itu yang mana kondisinya seperti apa begitu kan. Nah, nanti kalau sudah jelas di bagian mana kemudian dilakukan pengkajian secara mendalam terkait dengan itu tentu saja baru akan diambil kesimpulan akhir apakah persoalan tambang ini dilanjutkan atau tidak gitu kan. Yang kedua pasti pimpinan pusat juga akan menghitung apakah kita cukup punya sumber daya atau tidak mengenai itu. Nah, kalau memang sumber dayanya ada, kemudian lahan yang akan ditambang itu masih memungkinkan, artinya tidak sekedar mengambil sudut pandang keuntungan ekonomi, tetapi masih dimungkinkan untuk semacam direhab ya, direhabilitasi atau diperbaiki ulang begitu sehingga tidak sekedar mengeksploitasi alam, menimbulkan kerusakan yang luar biasa, tetapi ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk kembali memulihkan kondisi alam sebagaimana sedia kala. Tentu hal itu akan lanjut, apalagi dalam pernyataan PP kan sudah disampaikan eh, ini bukan sekedar keuntungan secara ekonomi, tetapi ini keuntungan yang nantinya akan menjadi maslahat bagi persyarikatan. Nah, jadi sekian argumen itulah yang kemudian dijadikan di antara dalil yang menguatkan pimpinan pusat mereka menerima izin tambang itu tanpa menafikan kelompok-kelompok yang menerima. Nah, sebagai sikap akhirnya saya kira ini subjektivitas saya yang bisa jadi bisa dikoreksi oleh teman-teman semuanya ya. Bagi saya sih, saya sebenarnya secara pribadi memilih untuk sebaiknya Muhammadiyah tidak mengambil izin tambang ini, tetapi karena ini sudah putusan organisasi dengan berbagai macam pertimbangan, tentu sami'na wa ta'na. Sebagai warga persyarikatan, saya memilih sami'na wa ta'na ya. Jadi taat dan sambil kita wait and see apakah ini benar-benar berujung pada kemaslahatan atau sebaliknya. Tentu menyampaikan kritik itu tidak ada salahnya, tetapi jangan sampai menghujat, jangan sampai menghina, apalagi mohon maaf mutungan kemudian keluar dari Muhammadiyah tadinya aktif menjadi tidak aktif dan seterusnya. Ingat, karena kita bermuhammadiyah itu bukan karena pimpinan pusat, kita bermuhammadiyah itu kan untuk sebuah misi besar, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam.
sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya kira perlu bijak ya mensikapi semua hal yang terjadi hari ini, dan ingat, Muhammadiyah sudah pernah diuji dengan hal-hal besar, lulus, dan saya yakin hari ini juga Muhammadiyah akan kembali lulus dan lolos terhadap ujian yang berat ini. Sampai ketemu pada obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.